Dari data berikut dapat dihitung perubahan entalpi pembentukan CaOH2 sebesar jawab. Untuk pembentukan CaOH2 kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Delta H reaksi itu adalah delta H kanan dikurangi delta H kiri. Berarti yang ini dikurangi yang ini. Oke, yang pertama CaO itu delta H-nya adalah yang ini, persamaannya yang ini. Pi ini adalah untuk 2 mol. Ini untuk 2 mol. Kalau untuk 1 mol, karena di sini cuma ada 1, koefisiennya di sini 1, delta H-nya adalah ini dibagi dengan 2. Untuk H2O itu yang ini, tapi ini untuk 2 mol. Sementara di sini cuma ada 1. Jadi sama, kita bagi juga dengan 2. Min 571 bagi 2. Lalu untuk CaOH-nya, CaOH2-nya ini yang kita cari. Kenapa bukan 64? Nah, min 64-nya itu adalah yang ini. Delta H reaksinya. Delta H reaksinya adalah min 64. Delta H kanannya yang kita cari, X dikurangi ini, min 1265 per 2. Ditambah dengan min 571 dibagi 2. X-nya dapat min 982. Itu jawabannya adalah yang D. Silakan ditulis dulu. Diketahui persamaan reaksi berikut, perubahan entalpi bagi reaksi fermentasi glukosa C6H12O6 menjadi C2H5OH ditambah 2CO2 sebesar, jawab. Persamaannya adalah kita akan selesaikan ini menggunakan hukum Hess. Yang pertama C6H12O6. Cari di soal ya, yang dia juga punya C6H12O6. Berarti di sini nih, berarti ada di sini ya, reaksi yang pertama. Dan posisinya sudah betul, ada di sebelah kiri. Sama-sama ada di sebelah kiri. Jadi reaksinya tidak perlu dibalik. Oke, saya tuliskan ya, reaksi yang pertamanya. Kemudian yang kedua, lihat yang ini C2H5OH. Cari di soal yang juga mengandung C2H5OH ada di sini di persamaan yang kedua ya. Tapi posisinya berbeda. Di soal itu dia posisinya di kiri, sementara di persamaan yang kita buat dia ada di sebelah kanan. Berarti harus kita balik persamaan reaksinya. Jadinya 2CO2 tambah 3H2O itu menjadi C2H5OH tambah 3O2. Kemudian koefisiennya juga beda. Yang ini 2, sementara di sini 1 kan? Jadi ini dikalikan dengan 2. Ini dikali 2. Sehingga delta H-nya menjadi min 1380. Ini jadi positif ya, karena kita balik kan reaksinya. Kemudian kita kali dengan 2. Nah, ini dijumlah. Jadi 60. Jawabannya adalah yang B. Silakan ditulis dulu.
Diketahui persamaan reaksi berikut, delta H-nya minus 56 kJ per mol bila 100 cm3 larutan HCl 0,25 m direaksikan dengan 200 cm3 larutan NaOH 0,15 m. Maka perubahan entalpi yang terjadi dalam reaksi ini adalah, jawab, saya tulis persamaan reaksinya. Terus kita cari molnya dulu. Molaritas atau M besar itu adalah mol per liter. Berarti molnya itu sama dengan molaritas dikali dengan liter. Untuk NaOH, mol NaOH sama dengan M-nya adalah 0,15 dikali dengan liternya adalah 200 cm3. 200 cm3 itu sama dengan 0,2 liter. Jadi dikali 0,2 sama dengan 0,03. Molnya HCl berarti yang ini 0,25 dikali ini. Ini adalah 100 cm3 sama dengan 0,1 liter. Sama dengan 0,025. Berarti ini adalah 0,03. Kemudian ini adalah 0,025. 0,03 sama 0,025 itu lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 0,025. Jadi dia lebih besar nih. Sehingga yang habis bereaksi adalah yang ini. Sehingga NaCl yang terbentuk juga akan sama, yaitu 0,025. Perubahan entalpinya, delta H-nya sama dengan min 56 untuk 1 mol. Kalau untuk 0,025 mol, itu berarti delta H-nya sama dengan min 56 dikali dengan 0,025. Sama dengan min 1,4 kJ. Yang B, silakan ditulis dulu. Jika diketahui persamaan reaksi dan delta H-nya itu seperti ini, maka untuk dapat menguraikan 11,2 dm kubik gas HBr menjadi H2 dari Br2 diperlukan kalor sebanyak, saya tuliskan lagi persamaan reaksinya ya. Mol HBr-nya adalah volume gas saat STP dibagi dengan 22,4 sama dengan 11,2 dibagi 22,4 sama dengan setengah. Nah, min 72 ini adalah untuk menguraikan 2 mol HBr. Kalau untuk menguraikan 1 mol, kalor yang dibutuhkan adalah 72 dibagi dengan 2 sama dengan 36 kJ. Untuk menguraikan setengah mol berarti kalor yang dibutuhkan 36, yang tadi untuk 1 mol dibagi dengan 2, kan setengahnya, sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Silakan ditulis dulu.
10,9 gram serbuk seng direaksikan dengan larutan CuSO4. Reaksi yang terjadi menimbulkan kenaikan suhu 8,7 derajat Celcius. Jika diketahui bahwa untuk menaikkan suhu larutan ini 1 derajat diperlukan kalor 4 Kj, maka perubahan entalpi molar bagi reaksi berikut adalah, jawab, perubahan entalpi molar itu adalah perubahan entalpi untuk 1 mol. Rumus Q itu adalah M dikalikan dengan C dikali dengan delta T. Rumus Q yang lain adalah C besar dikalikan dengan delta T. C yang kecil ini adalah kalor jenis, sementara yang besar ini adalah kapasitas kalor. Dari soalnya kita ketahui kapasitas kalornya, kita pakai rumus yang ini. C-nya 4, C besarnya dikali dengan perubahan suhunya 8,7 sama dengan 34,8. Q reaksinya sama dengan minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, ini adalah Q larutannya dan ini adalah Q kalorimeter. Kita tidak punya Q larutan, jadi kita gunakan Q kalorimeter ya. Jadi sama dengan min 34,8. Mol Zn-nya itu sama dengan gram per AR sama dengan 10,9 gram dibagi dengan 65,4 sama dengan 1/6 mol. Nah, ini delta H molarnya sama dengan Q reaksi dibagi dengan mol. Q reaksinya ini min 34,8 dibagi molnya ini 1/6. Sama dengan min 208,8 Kj. Ya, jawabannya yang A. Silahkan ditulis dulu. Bila diketahui energi ikatan rata-rata seperti ini, untuk reaksi setengah N2 plus O2 menjadi NO2, delta H-nya plus 9,1 Kj. Maka besarnya energi ikatan rata-rata NO adalah, jawab, delta H reaksi sama dengan jumlah energi di sebelah kiri dikurangi jumlah energi di sebelah kanan. Jadi yang ini dikurangi yang ini. Sama dengan delta H reaksinya 9,1. Energi yang di sebelah kiri itu adalah setengah N2 yang ini. Kemudian ditambah O2 dikurangi 2. Ini kan ada 2 ya. 1, 2. NO. 9,1 sama dengan setengah dikali 226 yang ini ditambah ini dikurang ini yang mau kita cari, kita sebut aja X. 9,1 sama dengan X-nya sama dengan 111,55. Jawabannya yang D, silakan ditulis dulu.